Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya salat ya falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Al-Kisah di suatu saat pada hari Jumat. Murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat itu baru selesai sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta santri-santrinya berangkat ziarah untuk membacakan surat Al-Fatihah ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena kebiasaan berziarah itu dilakukan setiap hari Jumat. Di tengah perjalanan, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Melihat ular itu, dia pun memukulnya dengan tongkat hingga ular tersebut mati. Seketika itu langit pun gelap, dibarengi dengan hilangnya muridnya Syekh Abdul Qadir ini. Santrinya pun kebingungan. Guru yang sedari tadi ada di hadapannya tiba-tiba saja menghilang. Guru kemana? Para murid pun lantas mencari di mana keberadaan gurunya. Guru mana guru? Sementara itu di tempat nan jauh antah berantah, murid Syekh Abdul Qadir ini pun tersadar. Dia pun bertanya-tanya, di manakah aku? Katanya. Di mana aku? Alangkah terkejutnya ketika dia sadar di hadapannya adalah Raja Jin beserta pengikutnya. Siapa orang yang aku mau bawa? Inilah orang yang telah membunuh putramu, Tuanku, Raja. Ya benar. Apa? Kenapa kamu membunuh anakku yang tidak bersalah? Bukankah kamu lebih tahu bagaimana dosa membunuh? Katanya kamu seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum. Merasa dirinya tidak membunuh, murid Syekh Abdul Qadir ini pun membantah omongan Raja Jin tersebut. Cara membunuh, aku tolak. Apalagi tentang membunuh. Melihat wajah pun, saya belum pernah. Kamu tidak bisa menolak. Buktinya para saksinya juga banyak. Tidak, itu hanya fitnah semata. Tuanku, kenapa tidak diperiksa darah yang melekat di ujung tongkatnya? Ya, benar Tuan. Seketika pandangan Raja Jin pun terfokus kepada tongkat yang dibawa oleh muridnya Syekh Abdul Qadir ini. Dan memang benar di sana ada bekas noda darah. Hei, darah apa yang melekat di tongkatmu? Darah ini bekas cipratan darah ular yang aku bunuh. Raja Jin pun murka dan beranggapan bahwa ular yang dibunuh oleh muridnya Syekh Abdul Qadir ini adalah anaknya. Dan Raja Jin pun meminta kepada hakim untuk memberikan hukuman Kamu yang manusia pantas. paling bodoh. Apakah kamu tidak tahu bahwa ular itu adalah anakmu? Manusia ini telah mengakui kesalahannya. Dia telah membunuh putraku. Berikan hukuman yang pantas untuknya. Algojo, Ya Tuan. pancung dia. Siap Tuan. Tiba-tiba datanglah seseorang yang berkata, Berhenti! Jangan sesekali kau membunuh orang ini. Dia murid Syekh Abdul Qadir. laki-laki bercahaya itu pun berseru seraya menatap Raja Jin dengan tatapnya yang tajam, sehingga meluluhkan hati Raja Jin yang keras. Karena saya menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dosa yang begitu besar saya ampuni dan kamu terbebas dari hukuman. Tapi sebelum kamu pulang, saya meminta untuk menyolatkan jenazah anakku. Tanpa berpikir panjang, murid Syekh Abdul Qadir ini pun menerima permintaan dari Raja Jin. Baiklah, aku akan menjadi imam untuk menggantikan putramu. Setelah menepati janjinya kepada Raja Jin, murid Syekh Abdul Qadir Jailani ini pun meminta izin kepada Raja Jin untuk menemui murid-muridnya kembali. Silahkan murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah jangan sesekali membunuh binatang atau menyakitinya jika ia tidak mengganggu.
Bukannya kamu seorang Katanya. apa dong? Bukan kalau kamu lebih tahu bagaimana. Guys, sudah teh. Dia telah Action. manusia ini telah membunuh Action.